base drop ya, ini udah ketembus. Ini beberapa kali sebenarnya udah dites kan, yang pernah kita bahas. Ini kuat banget. 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 kali ya dia akhirnya menembus harga dan breakout. Artinya ketika breakout kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya. Nah, di atas ini juga ada rally base rally ya. Yang terbaru di sini ada drop base rally juga. Ini yang paling agresif ya. Atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita udah di tipe 1:2. Setelah itu dia koreksi lagi ke 1:1 ya. Kita cek di 240. Nah, alasan dia tertahan di sini nggak nyampe ke TP3 karena di sini ada rally base drop ya, ada rally base drop di sini ya yang searah dengan tren dan ada EMA 200 nya. Jadi di tren D1 itu kondisinya lagi uptrend, sedangkan di H4 kondisinya sekarang lagi downtrend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu adalah sebuah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kemungkinan kita akan bahas dua instrumen aja, SAU USD sama BTC USD, karena saya udah charting, nggak ada plan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kita hanya bahas ini aja. Oke, kita akan coba lihat dari D1 ya. Kondisinya SAU USD atau gold ini di D1 kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi naik, maka sebagai follow trend, sebagai rules-nya, fokus kita adalah buy ya. Fokus kita mencari area-area yang buy, yang potensial, yang ada supply and demand. Di mana itu areanya? Oke, kita akan coba bahas dari yang konservatif dulu. Ini areanya mirip-mirip sama yang kita bahas kemarin-kemarin ya, karena ini di D1. Kalau teman-teman cek di sini ada drop base rally ya, ada drop base rally. Kalau teman-teman cek ya, di sini ada quick retest. Ya, ini ada quick retest. Artinya di sini ada something gitu ya, ada something. Dan area yang kedua di sini ada yang terdekat gitu ya. Di sini ada drop base rally juga. Ini ya, ada drop base rally juga. Nah, ada drop base rally juga dan sama di sini juga ada quick retest ya. Jadi SAU USD ini mengalami lonjakan harga yang cukup agresif gitu ya, yang cukup tinggi di beberapa hari yang kemarin. Jadi teman-teman awas keseret karena udah breakout ya, ini udah ketembus rally base drop ini udah ketembus ya. Kemarin kan di sini ada rally base drop ya, ini udah ketembus. Ini beberapa kali sebenarnya udah dites kan, yang pernah kita bahas. Ini kuat banget. 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 kali ya dia akhirnya menembus harga dan breakout. Artinya ketika breakout kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya ya, jadi akan naik lebih tinggi ya. Jadi teman-teman awas keseret gitu ya kalau teman-teman berlawanan dengan tren untuk areanya ya, sesuaikan dengan rules-nya masing-masing. Oke, kita akan coba turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 kita akan coba hapus. Di 240 ini kondisinya juga sama. Kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Sebenarnya ada beberapa area yang cukup menarik ya. Di sini ada rally base rally ya. Ini ada rally base rally. Ini di 240. Di sini ada rally base rally. Nah, sini ada rally base rally. Nah, di atas sini juga ada rally base rally ya. Sama ya. Jadi beberapa area yang cukup menarik untuk di H4 gitu ya, tapi masih jauh dari harga. Dan ini pun masih agresif ya. Kita akan turunkan lagi ke 60.
Nah, di 60 ini kondisinya sekarang juga lagi sama, lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya plan di sini ya, di sini ada drawback rally yang searah dengan tren. Ya, ini ada DBR, ya, ada drawback rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, masih tergolong agresif ya, teman ya cukup menarik ya. Di bawah juga di sini ada drawback rally juga, ini yang konservatif karena ada EMA 200 di dalamnya, cuman ini mau nyebrang. Kalau EMA-nya nyebrang artinya area ini cancel, udah nggak valid gitu ya. Dan yang terbaru di sini ada drawback rally juga. Ini yang paling agresif ya. Oke, kita akan screenshot dulu sebelum kita turunkan time frame yang lebih kecil. Jadi beberapa area yang cukup menarik itu ya. Kita akan coba kopikan dulu. Oke, kita akan coba turunkan ke M30. Di M30 ini kondisinya sekarang lagi, kita hapus ini ya karena ini nggak valid, EMA-nya udah nyebrang, ini juga nggak valid, EMA-nya udah nyebrang. Jadi area yang cukup valid cuman satu, cuman ini ya. Di sini ada drawback rally. Nah, ini ada drawback rally. Nah, cuman di drawback rally yang area yang cukup valid ya. Trennya lagi naik juga. Kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 nggak ada area yang cukup menarik ya. Ini udah nggak valid karena EMA-nya udah nyebrang. Nah, jadi seperti itu. Sekarang terakhir ke M5. Di M5 juga nggak valid, nggak ada area yang cukup oke. Oke, sekarang kita akan coba di BTC USD. Nah, dari D1 ya. Oke. BTC USD di D1 ini kondisinya masih sama, lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita udah di tipe 1:2. Setelah itu dia koreksi lagi ke 1:1 ya. Kita ambil di sini kan ada drawback rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk dan udah di tipe 1:3 dan dia tertahan di H4 ya. Kita akan turunkan lagi ke H4. Kalau teman-teman pengen tahu plannya, teman-teman cek video-video yang lalu ya. Kita cek di 240. Nah, alasan dia tertahan di sini nggak nyampe ke TP3 karena di sini ada rally base drop ya, ada rally base drop di sini ya yang searah dengan tren dan ada EMA 200 nya. Jadi di tren D1 itu kondisinya lagi uptrend, sedangkan di H4 kondisinya sekarang lagi downtrend ya. Jadi tertahan di sini, bahkan ini udah TP 1:2 kalau misalkan teman-teman ambil ya, dan masuk lagi dan dia memantul lagi, artinya cukup kuat di area rally base drop ini. Cuman kita ambilnya di D1 ya. Kita akan coba turunkan lagi ke 60. Di 60 ini kondisinya lagi sideways ya, lagi EMA-nya berantakan seperti ini, ngumpul jadi satu, artinya kita nggak punya plan yang cukup menarik ya, karena secara tren aja kita udah gugur ya, secara rules kita nggak punya. Kita akan turunkan ke M30. Di M30 juga sama ya, kondisinya lagi sideways ya, lagi random trennya, jadi kita nggak tahu mau ngapain, mau jadi seller atau buyer kan kita nggak ketahuan, artinya sebelum kita mencari SND, ketika trennya udah nggak jelas, artinya kita udah skip gitu ya. 15 juga sama, ini kondisinya lagi sideways ya, trennya lagi nggak jelas, dan terakhir di M5 juga sama, kondisinya nggak jelas. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, videonya singkat banget daripada kita panjang lebar, cuman kita nggak ada yang dibahas, mending kita padat, singkat, tapi cukup jelas gitu ya, bisa dipelajari jika teman-teman sedang mempelajari supply and demand. Oke, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, plan-plan yang kita bahas itu adalah sebuah sudut pandang saya pribadi, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Oke, teman-teman jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.